Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lutfia dari kelas 12 PPLG 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai berpancasila dalam kehidupan global. Tapi sebelumnya, saya akan memberitahu apa itu pengertian dari berpancasila dalam kehidupan global. Jadi kita cari tahu apa itu pengertiannya. Berpancasila dalam kehidupan global artinya kita menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pegangan ketika menghadapi berbagai pengaruh dunia, baik budaya, ekonomi, maupun teknologi. Pancasila juga berperan untuk menjaga jati diri bangsa Indonesia agar kita ini tidak hanyut dalam arus globalisasi. Tapi di sisi lain, Pancasila ini membuka jalan agar kita bisa beradaptasi dan bekerja sama dengan masyarakat internasional tanpa kehilangan identitas bangsa. Jadi, kita ini bisa terbuka dan modern tanpa kehilangan akar budaya Indonesia. Oke, selanjutnya ada nilai-nilai utama Pancasila dalam globalisasi. Yang pertama, ketuhanan. Globalisasi ini mempertemukan banyak sekali perbedaan agama. Nilai ketuhanan mengajarkan kita untuk bisa bertoleransi dan saling menghormati keyakinan orang lain. Yang kedua, ada kemanusiaan. Di dunia global ini, isu hak asasi manusia menjadi perhatian bersama. Sila ini menuntun kita untuk bisa peduli terhadap nilai kemanusiaan universal seperti keadilan dan juga kesetaraan. Yang ketiga ada persatuan. Arus bendera asing bisa memecah belah kita, tapi dengan adanya sila persatuan ini, kita diajak untuk tetap solid sebagai bangsa Indonesia di tengah banyaknya perbedaan. Yang keempat yaitu kerakyatan. Demokrasi yang sehat sangatlah penting di era global seperti ini. Sila ini mengajarkan kita untuk bisa menghargai suara rakyat dan menjunjung musyawarah dalam mengambil keputusan. Terakhir ada keadilan sosial. Globalisasi seringkali memunculkan kesenjangan ekonomi. Sila ini menekankan perlunya keseimbangan agar manfaat globalisasi itu bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Peluang di era globalisasi ini apa aja sih? Dengan berpancasila, kita bisa memanfaatkan globalisasi untuk kebaikan. Ada beberapa peluang besar antara lain. Yang pertama, meningkatkan citra bangsa. Indonesia bisa dikenal oleh dunia sebagai bangsa yang ramah, toleran, dan berbudaya. Yang kedua, dasar kerjasama antar negara. Dengan nilai Pancasila, Indonesia ini bisa menjalin hubungan internasional yang kuat. Yang ketiga, memperkuat toleransi. Globalisasi mempertemukan banyak perbedaan, dan ini bisa menjadi kesempatan untuk saling menghargai. Yang keempat, yaitu pengembangan ekonomi kreatif. Anak muda bisa memanfaatkan teknologi dan kreativitasnya untuk bisa bersaing di dunia global. Peluang yang terakhir yaitu penguatan jati diri generasi muda. Generasi muda bisa tetap gaul dan modern, tapi tetap berpegang teguh terhadap nilai Pancasila. Selain peluang, globalisasi juga membawa tantangan yang harus kita hadapi, seperti arus budaya asing yang masuk tanpa batas kadang bisa mengikis budaya kita sendiri. Tantangan yang kedua yaitu ada individualisme dan konsumerisme, yang dimana orang-orang tuh jadi lebih suka mementingkan diri sendiri dan lebih suka gaya hidup boros. Yang ketiga ada kesenjangan sosial. Tidak semua orang bisa menikmati hasil dari globalisasi. Ada orang yang makin kaya, tapi ada juga orang yang tertinggal. Yang keempat ada hoax dan polarisasi, yang dimana itu adalah berita bohong yang cepat sekali menyebar bisa dapat memecah belah masyarakat. Tantangan terakhir yaitu ada tekanan global. Tekanan global ini seperti persaingan ekonomi atau politik internasional yang bisa memengaruhi stabilitas bangsa. Lanjut ke strategi untuk menghadapi globalisasi dengan Pancasila. Agar kita bisa memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan, ada beberapa strategi yang perlu kita lakukan, yaitu strategi yang pertama, menguatkan pendidikan karakter berbasis Pancasila supaya generasi muda mempunyai pegangan yang kuat. Strategi yang kedua, menggunakan teknologi dengan bijak.
bukan hanya kita gunakan sebagai hiburan semata, tapi juga kita harus menggunakan teknologi untuk melakukan hal-hal yang positif. Lalu, menyaring budaya asing tanpa kehilangan jati diri. Artinya, kita bisa mengambil hal-hal baiknya saja, tapi tetap mempertahankan budaya bangsa. Strategi yang keempat yaitu meningkatkan rasa solidaritas dan gotong royong supaya masyarakat bisa saling membantu dan tolong menolong dan tidak mudah untuk terpecah belah. Dan yang terakhir, strateginya adalah mengedepankan etika dan moral dalam kerjasama global supaya Indonesia itu bisa dihargai dalam pergaulan internasional. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Pancasila ini adalah pedoman hidup yang sangat relevan di era globalisasi. Dengan Pancasila, Indonesia bisa tetap terbuka terhadap dunia, mengambil peluang, menghadapi tantangan, sekaligus menjaga jati diri bangsa. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.